Shalom sahabat STMJ yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam STMJ hari Selasa 15 Agustus tahun 2023 bersama saya Rudi Santoso dari Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 12-14. Dalam firman Tuhan hari ini, ayat 12 sangat menarik bagi saya yang berbunyi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Sabda Tuhan hari ini mengajak saya untuk bertobat dan menyesali segala perbuatan dosa dan segala kesalahan dengan jujur di hadapan Tuhan agar memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai manusia yang lemah, kecenderungan untuk jatuh dalam dosa baik melalui kata-kata, perbuatan langsung, baik sengaja atau tidak disadari, sering terjadi. Sebagai umat beriman, saya seharusnya menyadari dan mau menyesali dan memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang saya perbuat. Berubah cara berpikir dan perilaku, dan yang lebih penting, mau mempunyai sikap rendah hati. Dan sungguh, jika bertobat, maka dapat menikmati hak dalam kerajaan surga seperti anak kecil dalam bacaan Injil hari ini. Anak kecil adalah cermin kerajaan Allah. Anak kecil memiliki jiwa yang polos dan murni, tampil apa adanya, tanpa ada kepalsuan, cinta damai, bebas dari segala niat jahat, kadang bertengkar, menangis sampai ingus meleleh. Namun tak lama setelah itu selesai, lalu berdamai dan tertawa lagi, bahkan bermain bersama lagi. Mereka tidak ingat lagi pertikaian dan mengampuni dengan tulus. Mereka belum ternoda oleh sikap iri, dengki, sombong, dan noda dosa lainnya. Mereka juga hidup bahagia, taat kepada orang tua, dan menaruh harapan hidupnya pada orang tua. Menerima apa adanya yang dikatakan orang dewasa dengan mudah. Seperti anak kecil, semua orang berharga di mata Tuhan karena kerajaan Allah bukan ditentukan oleh jabatan, status, kekuasaan seseorang, melainkan adalah anugerah dari Allah semata-mata, dan Tuhan rindu supaya setiap orang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Waktu kecil, setelah menerima komunion pertama, saya menjadi misioner. Setelah itu saya lulus SD, saya pindah sekolah di luar kota. Di sana saya juga aktif di misioner, juga Tunggal Hati Seminari. Setelah itu saya menerima sakramen Krisma, dan juga saya aktif di Legio Maria. Saat saya hampir lulus SMU, tapi saya berpulang ke rumah Bapa di surga. Peristiwa ini yang membuat luka hati saya kepada Tuhan. Mulailah masalah datang dalam kehidupan saya dan keluarga. Setelah lulus SMU dan pelan-pelan saya mulai meninggalkan Tuhan. Lama sesudah itu saya akan menghadapi sidang skripsi. Dengan spontan saya berkata, nanti kalau saya sudah lulus,
sidang skripsi ini saya akan melayani Tuhan. Ternyata ucapan asal bunyi itu didengar oleh teman saya, satu kelompok yang memang sudah aktif dulu dalam pelayanan di gereja. Hati-hati dengan ucapanmu loh, kata teman saya itu. Singkat cerita, saya dinyatakan lulus sidang skripsi dan teman kelompok saya bilang, lakuin ya Ruth ucapanmu itu. Dan saya yakin inilah kasih Tuhan dalam hidup saya. Seperti sudah jalan Tuhan, saya ketemu dengan teman SD yang sudah lama tidak ketemu. Lalu saya ngobrol dengan teman saya tentang apa yang saya ucapkan pada saat akan sidang skripsi. Dan teman saya sangat mendukung saya untuk bertobat dan melayani Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya mendengar akan diadakan retret seminar hidup dalam Roh Kudus yang diadakan di suatu paroki. Teman saya mendorong saya untuk ikut dalam retret itu. Disitulah saya mengalami pertobatan. Saya sungguh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang begitu besar dalam kehidupan saya. Setelah itu, saya juga mengikuti kaderisasi pelayanan di PDOMK Muda Mudi, dan saya diterima menjadi tim di mana dalam komunitas ini saya merasakan iman saya semakin bertumbuh dan saya dibawa untuk mau belajar menjadi anak kecil yang menaruh harapannya kepada Bapa. Sahabat-sahabat STMJ, melalui firman ini saya semakin diteguhkan bahwa dalam Tuhan terus berusaha untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan selalu menunggu saya untuk bertobat. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya tak pernah berakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati.